Assalamualaikum Bu Pua. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Dwi, kabarnya baik, tetapi sedikit kurang bersemangat ini Bu. Kurang bersemangat hari ini. Mm-mm. Kalau boleh tahu, kenapa hari ini kok Ibu kurang bersemangat? Iya, kurang bersemangatnya karena kenapa ya di sekolah saya ini, di sekolah kita terutama tentang kebersihan lebih tepatnya Bu. Di kelas tinggi sangat kotor sekali di dalam kelasnya. Jadi rasanya kalau mau masuk kelas sudah dihadapkan dengan sampah, di terasnya ada sampah plastik. Jadi kalau mau mengajar itu gimana ya rasanya? Kok ada sampah lagi. Ketika kelasnya bersih sebenarnya kan kita jadinya seneng gitu ya Bu. Iya, menurut Bu Pua, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Iya, saya harap dapat solusi tentang permasalahan kebersihan yang ada di sekolah ini, Bu. Oh gitu ya Bu. Jadi pertemuan kita hari ini artinya ngobrol-ngobrol kita hari ini itu untuk mencari solusi ya Bu ya. Solusi agar Bu Pua dapat menciptakan suasana sekolah yang bersih serta murid-murid juga nyaman saat belajar. Benar Bu? Iya, betul sekali, Bu. Saya harap demikian ketika lingkungannya bersih gitu. Jadi mau belajar semangat, mau apa-ngapain juga pemandangannya indah gitu ya, Bu. Asri. Asri, iya. Menurut Bu Pua, selama ini hal apa yang membuat murid-murid Ibu tidak bisa menjaga kebersihan lingkungan sekolah ya Bu? Saya mengamati sebagian besar murid-murid di sekolah ini justru yang belum bisa menjaga kebersihan itu memang kelas tinggi malah Bu, dominannya kelas 4, 5, dan 6. Apa karena emang jumlahnya yang banyak atau kurang kesadarannya. Saya memperhatikan mereka itu buang sampahnya ada saja yang tidak pada tempatnya, padahal peringatan, poster-poster, fasilitas juga sudah ada, membuang sampah setiap kelas juga udah ada tong sampahnya, kok masih masih saja buang sampah sembarangan. Gitu ya Bu ya. Kira-kira apa saja ya Bu yang membuat murid-murid Ibu itu menjadi sadar akan pentingnya menjaga kebersihan? Menurut saya, murid-murid sebenarnya pasti menginginkan juga lingkungan yang nyaman, bersih, terus kelas terutama tidak kotor, sampahnya juga maksudnya bukan berarti tertata rapi apa bahasanya, sampahnya itu ya di tempatnya gitu, jadi tidak mengganggu pemandangannya gitu, Bu. Mungkin mereka juga sebenarnya pengen, tapi gimana caranya ya untuk menumbuhkan kesadaran mereka itu? Menurut Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid bisa menunjukkan kesadaran dalam menjaga lingkungan sekolah, terutama tentang membuang sampah pada tempatnya, Bu? Menurut saya lingkungan yang bersih, sampah yang tidak berserakan juga menjadi salah satu bentuk keberhasilan dalam proses pembelajaran ya Bu ya. Maksudnya mereka sadar akan pentingnya menjaga lingkungan sekolah, menjaga kebersihan kelas, agar bisa menciptakan suasana yang nyaman gitu ya Bu. Iya. Lalu menurut Bu Pua, apa penyebabnya sehingga murid-murid itu kurang antusias dalam menjaga kebersihan lingkungan, terutama membuang sampah pada tempatnya ya Bu? Mereka belum mengetahui apa ya Bu kerugiannya kalau kita tuh buang sampah sembarangan, terus manfaat membuang sampah di tempatnya, lingkungan yang bersih, lingkungan yang nyaman, terus memilah-milah sampah.
Apa mereka masih belum tahu apa ya Bu ya? Gitu ya Bu ya. Kalau boleh tahu Bu Fuad, Ibu pernah melakukan kegiatan yang sifatnya memanfaatkan sampah atau reward nggak Bu? Tentang pentingnya menjaga lingkungan sekitar, terutama membuang sampah pada tempatnya. Selama ini yang saya lakukan hanya mencontohkan, mengajak, dan peringatan saja sih Bu. Peringatan di sini maksudnya, ayo jangan buang sampah sembarangan. Jadi kalau buang sampah sembarangan, tak suruh nyapu sendirian. Paling kan kayak gitu ya Bu. Belum kepada reward yang berkelanjutan tentang pentingnya menjaga kebersihan, lingkungan kelas, terus pemanfaatan sampah juga belum pernah sih Bu, masih hanya sebatas peringatan saja. Kegiatan lainnya yang dapat Ibu lakukan kira-kira apa Bu? Kegiatan lainnya ya. Sebenarnya saya punya keinginan Bu, membuat program yang berkesinambungan, misalkan dengan lomba kebersihan dan menggunakan reward atau hadiah sebagai penyemangatnya. Kalau di awal memang mereka hanya berharap tentang rewardnya atau hadiahnya, saya sih berharap mereka ini bisa melakukannya setiap hari, dari pembiasaan disiplin positif ya Bu ya, sebenarnya mungkin lebih ke sana. Tapi lama kelamaan itu akan menjadi tertanam dalam hati mereka supaya ini menjadi kebutuhan dalam menjaga alam lingkungan sekitar. Iya. Jadi di sini dapat saya simpulkan ya Ibu, Ibu tadi maksudnya akan melakukan aksi nyata lah dalam hal ini, selain Ibu mencontohkan, selain Ibu mengajak, tadi Ibu juga sudah menggunakan peringatan-peringatan yang disediakan di sekolah. Nah, Ibu juga akan memberikan reward kepada siswa. Kalau menurut saya sangat setuju sekali Bu. Saya sangat setuju sekali. Mudah-mudahan Ibu bisa menjalankan program yang sudah Ibu rencanakan tersebut, dan anak-anak atau peserta didik Ibu, terutama di kelas Ibu, akan lebih semangat dalam menjaga lingkungan kelas, lebih luasnya ke lingkungan sekolah. Mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar ya Bu Fuad. Amin. Terima kasih Bu sarannya ini. Jadi sekarang apa rencana Bu Fuad untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana saya yang pertama akan saya sampaikan kepada kepala sekolah dan bekerja sama dengan wali kelas mensosialisasikan kepada seluruh murid tentang program ini, tentang program lomba kebersihan ya Bu, bukan kerapihan atau keindahan, tetapi kalau sudah bersih sederhana pun pasti indah gitu ya Bu. Yang tahap pertamanya membuat jurnal, menyiapkan rewardnya itu hanya sebatas bentuk model penghargaan aja sih Bu, nggak ke masing-masing siswa, tapi itu di kelas gitu, kelas mana yang paling bersih gitu. Iya, kelas mana yang paling bersih. Mudah-mudahan awalnya mereka termotivasi, tapi yang diharapkan benar-benar dari diri mereka sendiri sadar akan pentingnya menjaga kebersihan supaya nyaman gitu, dan hadiahnya sifatnya nanti bergilir, kelas mana saja yang bisa terbersih setiap hari Senin nanti diumumkan gitu. Kalau yang bisa mempertahankan ya berarti nanti jadi bintang kebersihannya gitu. Nanti kalau yang belum bisa ya berarti beralih lagi gitu. Keren, luar biasa programnya, menginspirasi saya. Semoga saya juga bisa meniru dan menerapkan program-program yang Ibu utarakan tadi. Mudah-mudahan Ibu berhasil dalam melaksanakan program-program Ibu. Berproses ya Bu Fuad ya. Proses pasti. Apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu tadi itu? Ya Bu, saya berkomitmen untuk terus beraksi
secara nyata, tetapi dijalankan dengan berkesinambungan tentang salah satu program yang mudah-mudahan bisa membuat murid-murid ini jadi sadar menjaga kebersihan lingkungan tuh efeknya sangat banyak, dan ketika lingkungan nyaman, bersih, rapi, terus belajarnya juga jadi nyaman, itu pun melibatkan kerjasama satu kelas ya Bu. Jadi kesadaran sosialnya tuh akan jadi saling mengingatkan mungkin ya Bu ya. Terus nggak hanya diri sendiri, awalnya juga pasti mereka dari diri sendiri. Nanti kalau ada temennya yang mau buang sampah sembarangan, jangan, nanti kelas kita jadi kelas gitu. Maksudnya pengennya bekerja samanya dengan baik gitu. Kebersihan kelas itu dari sampahnya nggak berserakan, terus terasnya juga bersih gitu ya Bu. Bukan tentang bagus-bagusan istilahnya. Kalau bagus-bagus kan nanti takutnya ada hal-hal yang sifatnya mengeluarkan dana. Mungkin kalau kebersihan kan tidak, sebenarnya hanya kesadaran diri masing-masing murid dan bisa bekerja sama dengan temannya ya Bu ya. Nah, dalam hal ini siapa Bu yang terlibat? Terus kapan Ibu akan melaksanakan rencana ini? Dalam hal ini saya melibatkan seluruh pihak nih Bu, terutama yang pertama jelas izin dari kepala sekolah, terus kerjasama dengan wali kelas, terus ke murid-murid juga tentang program ini. Pelaksanaannya seperti yang lebih cepat lebih baik, tapi setelah saya mendapatkan izin dari kepala sekolah ya Bu ya. Gitu. Oke, saya tunggu kabar baiknya ya Bu Puah ya. Semoga kita diberi kesehatan, diberi kekuatan dalam menjalankan tugas pokok kita sebagai seorang pendidik. Amin. Terima kasih Bu Dwi, waktu sharingnya, waktu meluangkan waktunya, pendapatnya, masukannya. Mudah-mudahan kita semua juga bisa menjadi guru yang benar-benar bisa menjadi contoh bagi murid-murid kita ya Bu. Amin, sama-sama Bu Puah. Kalau boleh tahu, bagaimana perasaan Bu Puah setelah kita sharing seperti ini? Seneng banget Bu, bisa bersharing, lebih tenang, lebih punya semangat baru dalam melaksanakan program yang memang harusnya kita lakukan ya Bu. Dimulai, kalau nggak dimulai nanti nggak selesai masalahnya. Bukan nggak selesai sih, permasalahan pasti ada, tapi satu persatu dengan proses yang harus kita aksi nyatakan. Ya nggak sih Bu? Dapat diselesaikan secara perlahan. Ya. Berproses. Amin, mudah-mudahan kita diberi kelancaran. Saya mohon izin karena saya mau masuk kelas ya Bu Puah. Saya tunggu kabar baiknya besok ya Bu Puah ya. Baik. Ya, terima kasih Bu atas sarannya. Sampai ketemu terima kasih banyak ya Bu. Iya, sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.